Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Maryuri, NIM 18591038, Lokal PGMI 5B. Mata kuliah Telaah Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah. Dosen pengampu Siti Zulaiha MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan prosedur implementasi kurikulum. Mari simak video berikut ini. A. Pengertian implementasi kurikulum. Implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Sedangkan kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran subjek yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Berdasarkan definisi mengenai implementasi, maka implementasi kurikulum dapat didefinisikan sebagai suatu proses penerapan ide, konsep, dan kebijakan kurikulum potensial dalam suatu aktivitas pembelajaran sehingga peserta didik menguasai seperangkat kompetensi tertentu sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Implementasi ini juga sekaligus merupakan penelitian lapangan (field research) untuk keperluan validasi sistem kurikulum itu sendiri. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan Miller dan Seller dalam Mulyasa 2002 bahwa in some case implementation has been identified with instruction. Lebih lanjut dijelaskan bahwa implementasi kurikulum merupakan suatu proses penerapan konsep, ide, program atau tatanan kurikulum ke dalam praktik, pembelajaran atau aktivitas-aktivitas baru, sehingga terjadi perubahan sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah. Dikemukakannya juga bahwa implementasi kurikulum merupakan proses interaksi antara fasilitator sebagai pengembang kurikulum dan peserta didik sebagai subjek pengembang. Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa implementasi kurikulum adalah operasional konsep kurikulum yang masih bersifat potensial, tertulis menjadi aktual dalam bentuk kegiatan pembelajaran. B. Tahap-tahap implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum mencakup 3 kegiatan pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan program. Pengembangan program kurikulum mencakup pengembangan program tahunan, semester, atau catur bulan, bulanan, mingguan, dan harian. Selain itu ada juga program bimbingan dan konseling atau program remedial serta program bimbingan dan konseling. 2. Pelaksanaan pembelajaran. Pada hakikatnya pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungannya agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik tersebut. 3. Evaluasi hasil belajar. Evaluasi proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum, catur bulan atau semester serta penilaian akhir formatif dan sumatif. Mencakup penilaian keseluruhan acara untuk keperluan evaluasi pelaksanaan kurikulum. Evaluasi hasil belajar tersebut meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama penilaian kelas, yang kedua tes kemampuan dasar, yang ketiga penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikat, yang keempat benchmarking, yang kelima penilaian program. Yang ke-C, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Yang pertama, karakteristik kurikulum. Karakteristik kurikulum yaitu mencakup ruang lingkup, bahan ajar, tujuan, fungsi, sifat, dan sebagainya. B. Strategi implementasi. Strategi implementasi yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi kurikulum seperti diskusi profesi, seminar, pemaparan, lokal karya, penyediaan buku kurikulum, dan berbagai kegiatan lain yang dapat mendorong penggunaan kurikulum di lapangan. C. Karakteristik penggunaan kurikulum. Karakteristik penggunaan kurikulum meliputi pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap guru terhadap kurikulum.
serta kemampuannya untuk merealisasikan kurikulum dalam pembelajaran. Dalam pengimplementasikan kurikulum diperlukan komitmen semua pihak yang terlibat dan didukung oleh kemampuan profesional seperti guru sebagai salah satu implementator kurikulum. Tahun 1980 mengumumkakan 3 faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum, yaitu dukungan kepala sekolah, dukungan rekan sejawat guru, dan dukungan internal di dalam kelas. Dan berbagai faktor tersebut, guru merupakan faktor penentu utama. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi kurikulum di sekolah sangat ditentukan oleh faktor guru. Karena bagaimanapun baiknya sarana pendidikan, jika guru tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, maka implementasi kurikulum tidak akan berhasil. D. Prinsip-prinsip implementasi kurikulum. Yang pertama, perolehan kesempatan yang sama. Prinsip ini mengutamakan penyediaan tempat yang memberdayakan semua peserta didik secara demokratis dan berkeadilan. Untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap, seluruh peserta didik berasal dari berbagai kelompok, termasuk kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi dan sosial yang memerlukan bantuan khusus. Begitu pula halnya dengan peserta yang berbakat dan unggul, berhak menerima pendidikan yang tepat sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya. 2. Berpusat pada anak. Upaya memandirikan peserta didik untuk belajar bekerja sama dan menilai diri sendiri sangat diutamakan agar peserta didik mampu membangun kemauan, pemahaman, pengetahuan. Oleh karena itu, sangat penting keberadaan dari penilaian yang berkelanjutan dan komprehensif. Penyajiannya disesuaikan dengan tahap-tahap pengembangan peserta didik melalui pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 3. Pendekatan dan kemitraan. Seluruh pengalaman belajar dirancang secara berkesinambungan mulai dari taman kanak-kanak TK hingga kelas 1 sampai 12. Pendekatan yang digunakan dalam pengorganisasian pengalaman belajar berfokus pada kebutuhan peserta didik yang bervariasi dan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Keberhasilan pencapaian pengalaman belajar menuntut kemitraan dan tanggung jawab bersama dari peserta didik, guru, sekolah, perguruan tinggi, dunia kerja dan industri, orang tua dan masyarakat. 4. Kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Standar kompetensi disusun oleh pusat dan cara pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah atau sekolah. Standar kompetensi dalam dijadikan acuan penyusunan kurikulum berdiversifikasi berdasarkan satuan pendidikan potensi dasar, daerah, dan peserta didik serta bertaraf internasional. Yang ke-E, unsur-unsur implementasi kurikulum. Yang pertama, pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum menerapkan prinsip kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Standar nasional disusun oleh pusat dan cara pelaksanaannya disesuaikan dengan masing-masing daerah atau sekolah. Perwujud dan kesatuan dalam kebijakan tertuang dalam pengembangan kerangka dasar, standar kompetensi bahan kajian, dan standar kompetensi mata pelajaran beserta pedoman pelaksanaannya. Perwujud dan keberagaman dalam pelaksanaan tertuang dalam pengembangan silabus dan skenario pembelajaran. Pelaksanaan kurikulum di daerah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. A. Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. B. Perluasan kesempatan berimprovisasi dan berkreasi dalam meningkatkan mutu pendidikan. C. Menegakkan tanggung jawab bersama antara orang tua, sekolah, masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dalam meningkatkan mutu pendidikan. D. Meningkatkan pertanggungjawab akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pendidikan. E. Perwujudan keterbukaan dan kepercayaan dalam pengelola pendidikan sesuai dengan otoritas masing-masing yang dapat membangun kesatuan dan persatuan bangsa.
Penyelesaian masalah pendidikan sesuai dengan karakteristik wilayah yang bersangkutan. 2. Bahasa pengantar. Bahasa Indonesia sebagai bahasa wajib Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran yang mudah dipahami oleh warga negara Indonesia. Jika diperlukan, bahasa daerah juga dapat dijadikan sebagai bahan pengantar dalam pembelajaran. Dalam menyampaikan atau menyajikan keterampilan atau materi tertentu, dapat menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris. Bahasa pengantar pembelajaran untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. A. Hasil belajar. Jumlah hasil belajar dalam 1 tahun pelajaran adalah 204 sampai 240 hari. Jumlah minggu efektifnya adalah 34 sampai 40 hari. Dan pengaturannya dilaksanakan dengan sistem semester. Pengaturan hari efektif diwujudkan dalam kalender pendidikan yang berlaku secara nasional. B. Kegiatan kurikulum terbagi menjadi 2, yaitu kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. A. Kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan pembelajaran untuk menguasai kompetensi dengan pertimbangan hak dan kewajiban peserta didik serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. B. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pembelajaran di luar kegiatan intrakurikuler yang diselenggarakan secara kontekstual dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan. C. Tenaga kependidikan. Untuk tercapainya kompetensi lulusan pada satuan pendidikan, maka seorang guru disyaratkan untuk mempunyai kualifikasi dan kompetensi khusus. Di sini guru bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan melakukan bimbingan pelatihan. Kepala sekolah bertugas melaksanakan administrasi, pengolahan, pengembangan, serta pengawasan dan pelayanan profesional untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada tiap satuan pendidikan. Adapun pengawas bertugas merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan dan pengolahan pendidikan. Pengawas juga bertugas memberi pelayanan profesional kepada sekolah dan guru. Kepala sekolah dan guru, termasuk penyebaran gagasan baru atau pelaksanaan pembelajaran yang bermutu dan efisien. D. Sarana dan prasarana pendidikan. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan sumber belajar, buku, dan alat pembelajaran yang disediakan pemerintah dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki sekolah. E. Remedial, pengayaan dan percepatan belajar. Sekolah memberikan layanan bagi peserta didik yang mendapat kesulitan belajar melalui kegiatan remedial. Adapun peserta didik yang memutuskan kompetensi lebih cepat dari waktu yang ditentukan dapat memperoleh program pengayaan serta dapat mengikuti program percepatan belajar. F. Pembimbingan dan konseling. Sekolah memberikan bimbingan dan konseling kepada peserta didik dalam konteks pengembangan kepribadian, sosial, karir, dan belajar lanjutan. G. Pengembangan atau penyusunan silabus. Dalam suatu daerah, sekolah mengembangkan silabus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah, tetapi tetap berdasarkan pada standar kompetensi. Penyusunan silabus dapat dilakukan oleh tim pengembangan kurikulum di daerah dengan melibatkan narasumber yang ahli di bidangnya. H. Pengelolaan kurikulum. Pengelolaan kurikulum di sekolah dilaksanakan dengan pemberdayaan seluruh unsur penyelenggaraan pendidikan, komite sekolah, dewan pendidikan, serta dunia usaha dan industri sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan kompetensi untuk mewujudkan pencapaian standar kompetensi nasional. Di sekolah bertaraf internasional. Sekolah bertaraf internasional didirikan untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada tingkat internasional. Sekolah tersebut dapat menggunakan kurikulum nasional, internasional, atau penggabungan dari keduanya yang disesuaikan dengan keikhlasan dan potensi sekolah dan daerah. F. Komponen-komponen rencana implementasi kurikulum. Rencana implementasi kurikulum akan mengalami perbedaan dalam sistem sekolah, tergantung pada struktur organisasi dan ruang lingkungan. Selain itu, rencana implementasi seharusnya didasarkan pada rencana kurikulum jangka panjang
sehingga program yang ada dapat diteliti, direvisi, dan diimplementasikan dalam satu periode waktu, biasanya dibuat dalam jangka waktu 5 tahunan. A. Studi program baru. Studi mengenai program baru ditempatkan pada level distrik atau daerah dan diarahkan oleh sebuah komisi perencanaan yang menjelaskan mengenai program baru tersebut untuk dilaksanakan pada level sekolah. B. Identifikasi sumber daya. Identifikasi sumber daya meliputi 3 area, yaitu buku teks dan bahan pengajaran, sumber daya manusia, dan sumber daya pendanaan biaya. Ketiga identifikasi tersebut berkaitan dengan kualitas dan ketersediaan sumber daya yang ada, maka sebelum mengimplementasikan program baru di kelas, seorang guru diberi kesempatan untuk menguji bahan pengajaran dan membuat rekomendasi tentang kelayakannya. C. Penerapan peran. Deskripsi peran dapat membantu guru dalam meningkatkan implementasi tugas-tugasnya. Meskipun guru sebagai pelaksanaan sebuah program, namun peran kepala sekolah, konsultan, dan pengawas dalam mendukung guru adalah sama pentingnya. Studi dari Advanced Supporting School Improvement 1982 menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tergantung pada dukungan yang baik dan buruk untuk suatu program yang diberikan oleh kepala sekolah dan pengawas. D. Pengembangan profesional. Orientasi program mengidentifikasikan dasar dari pengembangan profesional yang diperlukan. Untuk program yang berorientasi transmisi, kebutuhan pengembangan profesional adalah sebagai pusat dari pengorganisasian isi bahasa baru. Pada orientasi transaksi, fokus pengembangan profesional adalah membantu guru mempelajari metodologi pengajaran baru. Dalam program orientasi transformatif, fokus pengembangan profesional ditujukan untuk membantu guru dalam memahami program tersebut secara rasional dan menggabungkan ke dalam program sekolah secara menyeluruh. E. Penjadwalan. Jadwal implementasi digunakan sebagai patokan dalam penilaian kemajuan implementasi. Pada orientasi transmisi, laporan harus membicarakan sejumlah unit pengajaran dan saran untuk perubahan. Sedangkan pada program orientasi transformasi, penjadwalan mungkin memiliki tanggal pertemuan untuk membicarakan reaksi guru terhadap metodologi baru dan persepsi mereka terhadap kemampuan siswa mengadaptasi program baru. Tujuan lain dari penjadwalan adalah memfasilitasi rangkaian kejadian dan mengolokasikan waktu yang tepat untuk menyempurnakan tugas-tugas yang diperlukan. Yang ke-F, sistem komunikasi. Studi dari Rank Check Against Study 1975 dan Advanced Supporting School Improvement 1982 mengindikasikan bahwa kunci keberhasilan implementasi terletak pada seringnya diskusi tentang program baru di antara guru, kepala sekolah, dan pengembangan kurikulum. Sistem komunikasi terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, sistem yang menyebabkan peningkatan informasi di antara guru dan komite pusat. Kedua, sistem informasi yang meliputi jaringan kerja yang berhubungan kelompok guru, kepala sekolah, dan pengembangan kurikulum yang secara teratur saling membagi pengalaman dalam bentuk kelompok pemecahan masalah. G. Model implementasi kurikulum. Dalam penerapan kurikulum, praktisi kurikulum harus memilih model implementasi kurikulum yang tepat dan cocok dengan situasi dan kondisi sosial maupun psikologis masyarakat. Menurut Ornstein dan Hodgkins 2009 terdapat 4 model implementasi kurikulum. Keempat model tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut. 1. Overcoming resistance to change model. Menurut Neil Frost dalam Ornstein dan Hodgkins 2009, keberhasilan dan kegagalan suatu perubahan dalam suatu organisasi ditentukan oleh kemampuan pemimpin untuk mendorong sebabnya menghadapi suatu perubahan.
Untuk menghadapi suatu perubahan, maka seorang pemimpin harus bisa membuat stafnya atau anggotanya tahap terhadap perubahan atau tantangan. Salah satu strategi untuk menjadi kebal dengan perubahan adalah dengan memberikan kesempatan kepada para administrator dan guru kekuatan yang sama. Jadi, dalam model implementasi ORC, guru dan administrator memiliki peluang dan kesempatan yang sama dalam menghadapi perubahan ataupun tantangan. Gen Hall dan Susan Locke dalam Orenstein dan Hankis 2009 membagi implementasi ARC menjadi 4 tahap, yaitu tahap 1 yaitu tahap keprihatinan atau kecemasan terkait atau unread conquered. Pada tahap ini, guru belum melihat hubungan antara diri mereka dengan perubahan yang datang dan oleh sebab itu mereka tidak mampu membandingkan perubahan tersebut. Tahap kedua yaitu tahap sadar diri atau personal conquest. Pada tahap ini, individu memberikan reaksi terhadap temuan baru yang berhubungan dengan situasi dirinya. Tahap yang ketiga yaitu tahap sadar akan tugas terkait atau task related conquest. Kesadaran tersebut berhubungan dengan pemanfaatan temuan baru di dalam kelas secara nyata. Tahap 4, tahap kesadaran akan akibat terkait. Pada tahap ini, guru sadar bagaimana inovasi bisa mempengaruhi siswa, teman kerja, dan kelompok atau komunitas. Dalam menggunakan model implementasi ARC, pendidik harus peka terhadap pribadi orang, tugas-tugas terkait, dan kesadaran akan dampak terkait. Jika tidak, orang akan menolak inovasi yang datang atau diperkenalkan. 2. Organizational Development Model. Pada tahun 1970-an, Rickard Marx dan Matthew Melles mengatakan bahwa banyak pendekatan terhadap perbaikan pendidikan gagal karena pemimpin berasumsi bahwa adopsi merupakan program yang rasional dan terlalu tergantung pada penemuan bidang teknik. Sehingga dengan masalah-masalah yang dimuncul tersebut, Marx dan Melles mengusulkan model OD atau Organizational Development Model. Model OD merupakan upaya jangka panjang untuk memperbaiki pemecahan masalah suatu organisasi dan memperbarui proses khususnya melalui diagnosa dan manajemen secara kolaboratif. Penekanan model OD adalah pada budaya kerja dan organisasi dan kerja sebagai tim. Yang ketiga, Conquest-Based Adoption Model. Masih berhubungan dengan model OD, namun orang-orang yang menggunakan pendekatan CBA meyakini bahwa semua perubahan berawal dari semua individu. Tidak seperti model pengembangan organisasional atau OD, model pendekatan CBA hanya menguatkan adopsi, implementasi kurikulum, tidak pada pengembangan dan rencana kurikulum. Jadi, dapat dikatakan bahwa sebelumnya pendidik dan guru sudah memilih atau menciptakan kurikulum sebelumnya. Langkah-langkah perhatian guru berkaitan dengan menerapkan inovasi adalah sebagai berikut. A. Kesadaran inovasi. B. Kesadaran informasi pengukuran. C. Perhatian untuk diri. D. Berhubungan dengan untuk mengajar. E. Berhubungan untuk para siswa. 4. Sistem model. Kalau model OD dan CBA fokus pada individu atau orang, maka model sistem fokus pada sekolah. Perubahan yang direncanakan dalam suatu sekolah seharusnya dipandang sebagai win-win atau semua harus menang tanpa ada yang merasa salah atau kalah. Dalam mengimplementasikan perubahan, ada potensi konflik antara individu dan juga kelompok, termasuk departemen. Konflik harus diatasi supaya setiap orang bisa menang, baik itu siswa, guru, ketua jurusan, dan juga kepala sekolah. Namun, supaya implementasi berhasil, diperlukan tenaga, waktu, dan kesabaran. Supaya berhasil suatu implementasi harus dianggap sebagai upaya jangka panjang yang memerlukan keterlibatan dan kerjasama manusia
dan departemennya. Jadi, bisa dikatakan bahwa model implementasi kurikulum yang dilakukan oleh Orenstein dan Hankins fokus pada manajemen, yaitu interaksi antar manusia dan organisasi itu, yang diatur oleh sebuah sistem yang membatasi setiap individu dalam bentuk bertindakan. Selanjutnya, ada juga pendapat para ahli pendidikan lainnya, yaitu Miller dan Seller mengajukan 3 model implementasi kurikulum, yaitu yang pertama, The Concourse Based Adoption Model CBAM. CBAM merupakan model deskriptif yang dikembangkan melalui pengidentifikasian tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. 2. Letchworth Model. Model Letchworth menekankan peluang atau kesempatan kepada para guru dan pengembang kurikulum mengembangkan citra yang merupakan hambatan untuk perubahan dan juga bagaimana para guru dapat mengatasi hambatan tersebut. 3. Story Model. Model Story memiliki inti, yaitu trusting, menumbuhkan rasa percaya diri. 2. Opening, menumbuhkan dan membuka keinginan. Yang ketiga, releasing, mewujudkan, dalam arti setiap orang bebas berbuat dan mewujudkan keinginan untuk perbaikan. Yang keempat, intervening, yaitu selain ketergantungan dengan lingkungan, model ini memfokuskan pada perubahan personal dan perubahan sosial yang membantu guru mengidentifikasi bagaimana lingkungan akan menerima ide-ide baru sebagai harapan untuk mengimplementasikan inovasi dalam praktek serta menyediakan beberapa petunjuk untuk menyediakan perubahan. Itulah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.